Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Oke. Ya, jadi hari ini kita masuk pertemuan keempat ya. Jadi untuk materinya saya bagi dua ya, ada dua sub materi. Jadi yang pertama ini adalah transformasi model entity diagram ya atau IRD. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, IRD. Kemudian nanti ada yang kedua ini pelatihan pembuatan IRD saja sih ya. Jadi mungkin langsung saja ya. Jadi untuk kita mulai. Oke, jadi transformasi model entity relationship diagram ya. Untuk tujuan umumnya itu adalah bagaimana cara kita memahami cara transformasi model ya. Model data yang dinyatakan dalam diagram IR ya, dalam basis data fisik ya. Kalau kemarin kan sudah diberi contoh ya, kalau gambar IR itu ada di model konseptual ya. Jadi ada model konseptual, kemarin sudah sempat berikan contoh ya, gambarannya beda antara model konseptual dengan model fisikal ya, model. Oke, kemudian di dalam physical model itu kan terdapat atribut-atribut yang lebih lengkap ya, termasuk ada primary key, gitu, ada foreign key-nya itu lebih terlihat atau lebih. Jadi kalau kita menggambar IRD itu lebih lengkap gitu ya. Jadi ada informasi mana bagian yang primary key, mana yang bagian foreign key, atau ada konstrain lainnya ya, batasan-batasan lainnya. Oke, kemudian tujuan khususnya itu adalah kita menyajikan transformasi data ya, dan implementasinya ke dalam bentuk visual. Ya, khusus gitu ya. Jadi transformasi itu, nah kita disajikan IRD gitu ya. Terus bagaimana sih bentuk tabelnya? Itu yang kita pelajari di ya pertemuan ini ya. Jadi bagaimana merubah ke bentuk tabel. Kolomnya apa ya. Jadi ya harus diperhatikan untuk kolomnya gitu ya. Nanti salah penempatan kolom, misalnya seharusnya kolom satunya ditempatkan di tabel A gitu. Tapi di kesalahan itu ya, ternyata disimpan di tabel B ya. Ya otomatis kan akan mempengaruhi juga ya data-data yang akan diinputkan kan gitu ya, atau data-data yang tersimpan, jadi berpengaruh ya. Jadi beda satu kolom saja ya berpengaruh gitu ya data-data lagi salah gitu ya. Gitu, jadi itu yang perlu mana kita membuat transformasi tabel itu dengan benar ya. Dan kita lihat implementasi basis data ya. Jadi setiap entitas itu akan diimplementasikan sebagai sebuah file data. Kalau kita kemarin kan sudah gambar seperti ini ya, ada entitas itu kan notasinya kotak seperti ini. Kemudian ada atributnya, gambar dengan elips ya. Jadi atributnya ya apa? Yang kita kalau buat kolom itu kalau buat tabel itu akan menjadi kolom ya, atribut. Dan yang penting di sini ada seperti kemarin juga saya bilang ya, kalau kita membuat primary key itu diberikan garis di bawah, garis bawah gitu ya. Jadi menandakan kalau atribut kode MK ini adalah primary key dari entitas. Nah, kemudian kita transformasikan dari entitas mata kuliah ini menjadi tabel mata kuliah. Nah, bentuknya seperti ini. Di tabel mata kuliah ini ya bentuknya seperti ini, ada kode MK, tinggal ditulis saja atribut-atribut yang ada, kemudian nama MK, kemudian SKS, kemudian semester. Jadi ini masih sederhana ya, identitasnya sederhana.
kalau sudah berhubungan dengan 2 entitas atau 3 entitas atau lebih itu, ya nanti akan ya berpengaruh terhadap kolom-kolom ya, karena terjadi relasi kan antara 2 entitas tersebut, entitas ya. Sehingga kalau kita melihat tabel, data-datanya ikut, berelasi juga ya dengan, entitas-entitas yang mungkin seharusnya berelasi gitu ya, gitu. Kemudian, kita lihat di sini, ini kan sudah kita pelajari ya yang ada kardinalitas, itu ada yang satu ya, kan satu ke banyak, one to many, satu ke banyak satu, many to one gitu ya. Kemudian ada banyak ke banyak ya, many to many. Nah, kemudian, kita lihat dulu yang pertama ya, jadi tabel relasi yang kardinalitasnya satu ke satu ya. Jadi kalau satu ke satu ini dia menghubungkan 2 buah entitas ya. Jadi sifatnya kemarin itu ada istilah binary gitu ya. Itu akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan relasi ya. Jadi untuk, supaya 2 entitas ini berelasi ya, maka kita harus menambahkan ya. Jadi kita harus menambahkan atribut, atribut ini kan kolom ya, berarti kita harus menambahkan kolom ya. Kolom yang mengindikasikan itu sebagai relasi dari 2 entitas ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua entitas ya. Jadi salah satunya saja gitu ya, entitas ada 2 entitas ya, entitas 1, entitas 2. Misalnya penambahan atributnya ya disimpan di entitas 1 gitu ya. Tapi jangan double, disimpan juga di entitas 2, jangan di salah satu gitu ya. Kemudian ini contohnya ya. Contohnya ada relasi antara mahasiswa dengan orang. Kemarin kita sudah bahas juga untuk yang orang tua dengan mahasiswa kan bukan satu ya, satu ke banyak ya. Jadi setiap orang tua bisa saja kan punya mahasiswa ya. Jadi anaknya kan bisa saja ya semua gitu ya seperti itu. Nah ini hanya contoh saja gitu ya, ini contoh saja misalnya satu itu gitu ya. Kemudian ada simbol kotak yang double ini kan berarti dia adalah weak entity gitu ya, atau entitas lemah gitu. Kalau yang satu kotak ini ya strong entity, entitas kuat ya. Jadi entitas lemah ini ya bergantung dengan strong entity gitu ya. Ya tergantung relasinya di mana. Kemudian ya misalnya di sini ya, misalnya ya bergantung misalnya. Kalau misalnya saya nih belum jadi mahasiswa, ya maka data orang tua itu belum ada di akun saya ya, karena saya belum mahasiswa kan gitu ya, misalnya. Seperti itu ya, jadi bergantung. Kemudian, nah kita lihat tabelnya ya. Jadi kita transformasikan tabelnya. Untuk tabel mahasiswa dulu yang kita lihat. Tabel mahasiswa yang di mana tabel itu kan punya primary key dan foreign key ya. Primary key dan foreign key. Ini sudah sering sekali saya sebutkan gitu ya istilahnya. Primary key ya. Kadang-kadang disebut UID gitu ya. Unique identifier. Ya. Foreign key. Oh, ya. Jadi primary key itu ya wajib ada di entitas kuat gitu ya, strong entity. Kalau yang orang tua ini kan entitasnya lemah, jadi tidak wajib dia memiliki primary key ya. Ya setidaknya dia harus memiliki foreign key ya, supaya terjadi, supaya tahu relasinya dia kemana ya orang. Nah di sini kita lihat ini tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa primary key-nya adalah NIM ya. Yang lainnya ada nama, ini nyambung ya tabelnya ya, karena tidak cukup ya, makanya di dua baris.
NIM, nama, alamat asal, alamat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, alamat, golongan darah, dan foto. Ya. Jadi primary key-nya ada di NIM ya. Untuk sekarang kita lihat ini tabelnya seperti ini ya. Nah, untuk atribut tambahannya ya mau ditambahkan, mau dikurangkan atribut yang lain, ya silakan. Penting dia harus memiliki primary key. Kemudian orang tua gitu ya. Orang tua ini sebenarnya kan datanya kan belum yang ini ya, belum ada yang ini, belum ada NIM ya. Nah, lihat nanti. Data aslinya itu adalah nama ayah, ya, pekerjaan ayah, nomor HP, nama ibu, pekerjaan ibu, nomor ibu, alamat, dan keterangan ya. Nah, di sini kita lihat kalau data orang tua ini nggak punya primary key gitu ya. Karena tadi disebutkan kalau weak entity itu masih ini ya, jadi opsional aja. Jadi boleh memiliki primary key, boleh juga tidak. Jadi tidak masalah ya. Kemudian supaya terjadi relasi antara mahasiswa dengan orang tua kan harus ada tadi ya penambahan kolom ya, disebutkan tadi di slide sebelumnya, penambahan kolom. Jadi kolomnya itu yang ditambahkan itu berupa kolom NIM ya, kolom NIM. Jadi orang tua ini supaya terhubung dengan mahasiswanya gitu ya. Misalnya anaknya seorang mahasiswa gitu ya. Nah, nama ayahnya si A gitu ya. NIM anaknya berapa gitu ya. Ya F1D misalnya 020 002 misalnya. Ya, jadi tahu oh anak yang apa NIM-nya F1D 02 itu adalah memiliki nama ayah A, tahu gitu ya. Akan berbeda kalau tidak ada kolom NIM ya. Nah, di kolom NIM ini nggak ada misalnya. Ada misalnya. Ya terus bagaimana kita tahu ayah si A tadi punya anak mahasiswa dengan NIM berapa, yang namanya siapa ya. Nah, itu kan jadi susah ditelusuri gitu ya datanya. Sehingga perlu ada relasi tambahan ya. Nah, ini karena dia satu-satu, kalau satu-satu itu untuk foreign key-nya bebas gitu ya. Jadi apa? Misalnya kalau orang tua ini punya primary key gitu ya, punya primary key, maka foreign key-nya jadi foreign key ini adalah primary key yang dipinjam ya, yang dipinjam. Jadi primary key dari mahasiswa kan ini itu dipinjam ke tabel orang ya. Foreign key itu berisi primary key atau unique nilai unik ya lainnya gitu ya, atribut yang nilainya unik itu dipinjam ya ke tabel yang relasi dengan gitu ya. Kemudian ini karena dia weak entity kan orang tuanya nggak punya apa primary key ya. Misalnya primary key orang tua itu ada kalau pakai nick gitu ya. Nick ayah lagi ya. Nah, ayah punya nggak usah dipakai misalnya. Nah, ini kan misalnya ini apa ya? Orang tuanya bukan weak entity misalnya ya. Jadi karena sama-sama memiliki primary key ya dari orang tua dan mahasiswa, jadi boleh sembarang NIK ayahnya mau di mahasiswa boleh, atau NIM-nya di tabel orang tua ya boleh juga seperti ini ya, jadi nggak masalah ya. Misalnya kalau NIK-nya yang dijadikan sebagai ini ya, yang dijadikan sebagai foreign key gitu ya, dan ditambahkan bisa di sini NIK ayah ya, jadi ditambahkan kolom NIK. Tapi nggak boleh dua-duanya ya, seperti saya bilang. Jadi harus pilih satu. Kalau pakai NIK ayah, ya NIM-nya dihapus. Gitu ya. Dan nanti kan redundansi. Karena sudah tahu kan, ayah apa, NIM-nya berapa. Nanti kan sama datanya. Jadi pilih salah satu. Ya. Lalu dia relasinya satu-satu. Ya.
ya. Kemudian ini ya, file yang ditambahkan dari entitas mahasiswa itu adalah NIM ya. Kemudian berikutnya adalah tabel relasi 1 ke N ya. Jadi 1 ke N atau N ke 1 ya sama saja ya sebenarnya. N itu kan ya sebenarnya tergantung posisi entitasnya ada di kiri atau di kanan ya. Misalnya entitas N-nya ada di kanan, berarti kan 1 N ya. Kalau entitas yang N-nya, yang banyaknya ada di kiri, maka N ke 1 kan gitu ya. Ya sama saja ya. Jadi ini berlaku untuk 1 ke N atau N ke 1 ya. Jadi relasi dengan derajat 1 ke N ini, 1 ke banyak yang menghubungkan dua buah entitas, itu juga akan direpresentasikan dalam bentuk pencantuman atribut E. Ya. Jadi ada pencantuman atribut di primary key tadi ya, dari himpunan entitas pertama. Jadi primary key dari misalnya entitas pertama yang nilainya 1 ya, kardinalitasnya 1, itu ke tabel entitas kedua yang berelasi N. Nah, jadi kalau ada 1 ke N, maka foreign key-nya tuh ada di N ya. Kalau bedanya tadi yang 1 ke 1 itu boleh sembarang ya. Mau dipilih mana-mana, tadi mau foreign key-nya mau ditaruh di orang tua kan, atau foreign key-nya mau ditaruh di mahasiswa silakan ya kalau relasinya 1. Tapi kalau relasinya 1 ke N itu wajib foreign key-nya ada di N ya. Ini ya. Nah, misalnya di sini ada entitas jurusan dengan mahasiswa ya. Ini satu jurusan didaftar banyak mahasiswa gitu ya. Atau ini satu jurusan memiliki banyak dosen. Ini misalnya jurusannya ini punya atribut. Atributnya adalah saya gambar nih. Saya atribut ya. Ini adalah ID jurusan ya. ID jurusan ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita lihat dulu satu-satu jurusan dengan mahasiswa. Relasinya adalah 1 ke N. Maka foreign key-nya ya, foreign key-nya itu ada di N ya. Nah, key-nya ada di N. Kita lihat di sini. Nah, foreign key itu kan diambil dari primary key yang 1. Kardinalitas 1 ini adalah jurusan. Primary key-nya apa? ID jurusan. Maka ID jurusan ini yang sebagai primary key akan dipinjamkan ke tabel mahasiswa sebagai sehingga ada ditambahkan ID jurusan. Untuk yang lainnya ya sesuai dengan data mahasiswanya ya, ada NIM punya primary key dari mahasiswa, nama, alamat asal. Nah, ini sebagai utama. Kemudian jurusan ya. Jadi 1 ke N. Nah, N-nya apa? N-nya dosen. Maka di tabel dosen itu harus ada di jurusan juga ya sebagai foreign key ya. Untuk yang lainnya nama, umur, jenis kelamin, alamat ini ya sebagai atribut pelengkap saja ya. Jadi disesuaikan dengan atribut yang ada. Mau dikurangkan, mau ditambahkan atribut ada silakan. Yang penting intinya itu harus ada primary, ada foreign key. Oke, kolom yang indikator untuk relasinya di mana ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk 1 N itu wajib foreign key-nya ada di N. Ya. Kemudian kalau yang tabel relasi N ke M ya. Jadi kalau yang relasinya N ke M banyak ke banyak. Ini sebenarnya mau pakai M mau pakai N sama aja ya. N ke N, M ke M, atau N ke M, mana-mana lah gitu ya. Karena di basis data itu diartikan banyak. Jadi banyak ke banyak. Di relasi dengan derajat N ke M yang menghubungkan dua buah entitas itu akan diwujudkan dalam bentuk tabel khusus. Jadi kalau ada relasi banyak ke banyak,
maka akan terbentuk tabel khusus, tabel relasi. Teman sebelumnya kan sudah kita belajar ya, misalnya kemarin contohnya adalah mahasiswa sama mata kuliah ya, kalau nggak salah itu di slide pertemuan sebelumnya. Nah itu kan ada ini ya, kardinalitasnya kan banyak-banyak. Itu terbentuk tabel nilai ya, tabel nilai atau tabel relasi. Ya. Itu nama tabelnya bebas ya. Mau pakai tabel nilai, tabel relasi misalnya. Misalnya tabel relasi memiliki, misalnya mahasiswa bukan memiliki, mengikuti, misalnya tabel relasi mengikuti. Misalnya mahasiswa mengikuti mata kuliah ya. Setiap mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah. Setiap mata kuliah diikuti banyak mahasiswa. Kan banyak ke banyak ya. Kemudian di mana field tepatnya foreign key itu yang berasal dari primary key, dari entitas yang dihubungkan dengan menyertakan atribut tambahan jika ada. Jadi kolom-kolom yang ada di tabel relasi key itu adalah foreign key yang berasal dari primary key dari entitas, dua entitas ya. Kemudian bisa juga ditambahkan atribut lainnya, misalnya atribut nilai ya. Atribut nilai ya kan nggak bisa disimpan di entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah ya. Jadi nilai itu ya ada di relasinya. Ya. Ya, ini contohnya kemarin juga itu ya. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa ini dapat mengambil banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah ini setiap mata kuliah itu diambil banyak mahasiswa. Ya. Nah, jadi ada nilainya, ada atribut tambahan nilai. Ya. Jadi ada atribut tambahan ini bila ada. Ini ada ya, atributnya adalah nilai. Tabel relasinya gitu ya, namanya bebas gitu ya, tabel mahasiswa MK, mau tabel relasi ambil, gimana sih? Mau tabel nilai bisa juga gitu ya. Penamaan sih nggak dibatasi, bebas ya. Untuk isinya adalah foreign key gitu ya. Foreign key ini yang berupa primary key dari dua entitas ya. Jadi mahasiswa ini kan punya primary key NIM ya, maka disimpan di sini sebagai foreign key, tabel relasi ya. Nah, kemudian mata kuliah ini punya primary key kode MK gitu ya. Maka primary key kode MK tadi dipinjam ke tabel relasi sebagai foreign key. Yang bisa juga ditambahkan kolom nilai ya, karena ada atribut tambahan untuk relasi ambil. Ya. Oke, jadi untuk jadi ERD itu kan ada di konseptual ya. Dari fisikal itu biasanya sudah tidak terlihat lagi relasi banyak ke banyak ya, karena sudah dipecah biasanya. Nah, pecahannya itu biasanya menjadi relasi satu ke n ya, satu. Jadi satu ke banyak itu sebanyak dua dua apa ya, dua relasi gitu ya. Nah, jadi satu ke banyak ya. Yang bisa kita lihat contohnya. Bentar. Nah, misalnya ini ya. Jadi di sini ini bagian konseptual ya, IRD-nya seperti ini. Nah, kita yang lihat yang bagian akhir nih, yang relasinya banyak ke banyak ya. Lain ini kan banyak banyak satu ya. Kita lihat yang banyak ke banyak. Misalnya produk dengan manufaktur ya. Produk ini punya atribut ID ya. Dan manufakturnya punya man ID ya, manufaktur ID. Nah, ini IRD ini belum terlihat primary key-nya di mana, foreign key-nya mana gitu ya. Nah, sedangkan kalau sudah kita ubah ke fisikal, informasinya lebih lengkap. Nah, itu ya.
informasinya lebih lengkap. Nah, ini adalah bentuk physical model. Jadi lebih lengkap. Ini primary key-nya, oh ini produk key. Yang F ini adalah foreign key-nya, ya. Yang P ini adalah primary key. Jadi lebih lengkap, ya. Dan di sini tadi kan hanya ada ini ya, produk dan manufaktur ya. Jadi ada tabel baru gitu ya. Tadi tabel relasinya namanya misalkan kita kasih nama katalog item ya. Katalog item ini berisi foreign key gitu ya, foreign key dari apa primary key ya, yang dipinjam oleh yang diambil dari dua entity ya. Jadi produk ini primary key-nya apa? Produk ID. Ini sebagai foreign key F gitu ya. Di produk ID. Kemudian manufaktur ini ID gitu ya. Ini menjadi foreign key di entitas relasi katalog item ya. Nah, kita juga boleh menambahkan kalau mau menambahkan primary key misalnya number gitu ya. Atau enggak mau menambahkan primary key enggak masalah, masih bisa ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk relasinya tadi ya sudah tidak terlihat lagi relasinya banyak ke banyak gitu ya. Nah, tapi menjadi 1 ke N dan N ke 1 gitu ya. Jadi kalau sudah di physical model itu sudah nggak ada lagi banyak ke banyak gitu ya. Sudah dipecah. Ya, 1 ke N ke 2 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian lanjut ya. Kemudian contoh berikutnya ya. Jadi implementasi relasi tunggal satu. Jadi ada entitas karyawan, ada relasi menikah ya, 1 ke 1. Jadi satu karyawan ini bisa menikah ke satu karyawan lainnya ya. Untuk pembedanya itu adalah NIK pasangan. Kemudian kita transformasikan. Kira-kira jumlah tabelnya ada berapa nih kalau dari relasi atau IRD ini? Kira-kira menurut kalian gimana? Ada berapa tabel yang untuk IR? Mana? 4. Ada berapa? 4 atau 5. 5 tabel. Berapa tabel? Tabelnya dulu, tabelnya dulu. Berapa tabel? Nik karyawan. Tabelnya apa? Karyawan kan bukan nama, tabel. alamat. Mana? Mulai dari nama. Tabelnya ada berapa dulu? Oh. 2, Pak. 4. Tabel apa? 2. Mana? Enggak 3, Pak. 4. Sebutkan tabel apa? 4, Pak. Tabel apa? 4. Nama, alamat. Tabel, masa tabel itu nama. Tabel nama. Datanya tabelnya dulu. Tabelnya ada berapa? Ada 2. Tabel apa? Tabel yang data karyawannya aja sama 1 tabel data orang sama nama pasangannya mungkin, Pak. Sama orang, sama pasangannya. Kalau yang lain gimana? Tanggap yang lain? Ada pendapat yang lain? Kayaknya gitu, Pak. Jadi hanya ada 1 tabel ya. Ini satu.
Jadi kalau yang tadi yang 2 tabel itu ya, karena kan sama saja kalau kita gabung aja gitu ya. Kita menjadi tabel karyawan, kolomnya adalah, kalau saya tanya kolom baru sebutkan NIK karyawan, gitu ya. Hanya tabel dulu, NIK karyawan, ada nama, ada alamat, HP, tambahkan atribut tambahan NIK pasangan, ya. Ya tadi bisa juga, cuma kan lebih lebih apa, jadi kalau kita buat tabel itu kalau bisa ya, minimalis ya, ya minimalis. Jadi, tadi kan temannya bilang NIK karyawan, nah tabel karyawan ya. Dan nanti ada tabel NIK dengan NIK pasangan ya. Itu tabel yang berbeda. Kenapa nggak dibuat seperti ini saja kan gitu? Kan sama saja. Kan jadi lebih minimalis ya menjadi satu tabel. Ya. Oke, gitu ya. Kemudian kalau yang ini ada 1 KN ya. Jadi satu karyawan itu dapat mengontrol banyak karyawan ya. Nah, dia ada supervisornya atau ya, seperti kaprodi lah gitu ya di prodi gitu ya. Jadi kaprodi itu kan karyawan juga ya, atau dosen. Ya ada di tabel dosen gitu. Jadi satu dosen itu bisa mengontrol banyak dosen gitu ya. Jadi kaprodi itu bisa mengontrol ya dosen-dosen lainnya yang bukan kaprodi gitu ya. Kemudian kalau ini tabelnya ada berapa? Sama kayak yang tadi itu, Pak. Ada berapa? Ada 4. Ada 1. 1 ya. Iya, ada 1 ya. Tabel karyawan ya. Oke. Jadi ada tambahan NIK supervisor ya. Nah, betul ya. Kemudian, nah kalau yang ini ada tabel mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini memiliki kuliah prasyarat ya. Jadi relasinya banyak ke banyak. Di apa? Setiap kuliah itu, setiap mata kuliah itu memiliki banyak mata kuliah prasyarat ya. Atau sebaliknya kan gitu ya. Karena mata kuliah prasyarat itu kan ada juga di tabel mata kuliah ya. Misalnya mata kuliah apa ya? Pemrograman berorientasi objek itu. Nah, mata kuliah prasyaratnya itu adalah mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek. Kemudian algoritma dan struktur data gitu ya. Misalnya ada 2 kan gitu ya. Itu. Jadi kan sama-sama ya. Jadi mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek itu kan ada di tabel mata kuliah. Kemudian mata kuliah di algoritma dan struktur algoritma dan pemrograman ya, atau struktur data bisa juga ya. Itu ada juga di tabel mata kuliah. Oke, untuk ini tabelnya ada berapa? 2, Pak. 2. Tabel apa saja? Yang mata kuliah dan yang prasyaratnya. Kuliah dan Dan prasyarat. prasyaratnya. Prasyarat. Oke, kalau yang prasyarat di tabelnya apa? Tabel mata kuliah prasyarat di kolomnya apa saja? Kolomnya Kode MK sama Kode kode MK MK. prasyarat. MK sama prasyarat. Ada yang pendapat 2 ya. Lihat ya. Dan ini ya, betul ya. Jadi tabel MK. Oke, betul ya. Oke, kemudian ya kenapa nggak digabung gitu ya? Kira-kira alasannya kenapa? Kok nggak digabung gitu? Kok nggak digabung sebelumnya tadi ya, tabel karyawan. Nah, bisa dibayangkan isinya.
tabelnya, data-datanya. Bayangkan nggak? Misalnya bayangkan tabel data dari tabel mata kuliah. Hah? Kalau digabung lah gitu ya, kalau digabung. Misalnya, kalau digabung kan kode MK prasyaratnya di sini ya. Misalnya. Prasyarat. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau digabung, coba enggak? Nah, tadi ada mata kuliah PBO ya. PBO, kodenya apa ya? Sembarang aja lah gitu ya, MK01 ya. SK gitu ya. Kemudian tadi ada prasyaratnya, ada APBO ya, ada ALPO ya. Nah, boleh nggak ditulis seperti ini APBO, ALPO? Boleh. Datanya. Nggak boleh. Kodenya itu Iya. kodenya ya, kan namanya. Iya. Nggak boleh ya, jadi kan harus pisah satu-satu kan gitu ya. Iya. Hanya ini salah ya. Kodenya ya, ini kan kolom kode ya. Hapus saja dulu. Nah, nya MK02 gitu. MK03 gitu. Nggak boleh gini. Jadi harus pisah kan gitu ya. Nah, harus dipisah. Iya, 1 MK03 02 gitu ya. Dan ditulis lagi misalnya di sini di MK01 ya. Ini PBO ya. Ini MK03. Nah, boleh nggak tabel mata kuliah ditulis datanya seperti nah, boleh nggak tabel mata kuliah diisi datanya seperti ini? Nggak boleh, Pak. Nggak bolehnya Soalnya kan gimana? itu datanya sama. Ya, datanya kan sama ya. Jadi ada redundansi ya. Jadi namanya tabel mata kuliah kan seharusnya isinya kan untuk satu baris itu ya satu mata kuliah saja kan gitu ya. Ini kan ada 2 baris ya. Padahal datanya mata kuliah sama. Sehingga yang lebih cocok dipisah ya. Jadi ada kode MK dan kode mata kuliah. Jadi kalau kita tulis ini kode MK-nya misalnya MK01 gitu ya. Ini MK02 gitu ya. Kan sama-sama foreign key ya, jadi bukan primary key ya. Kemudian MK01, MK02, yang 03. Karena dia sifatnya unik, jadi tidak boleh ada 2 bagian sama gitu ya. Jadi mau MK01, MK02 boleh. Di sini MK02, tapi di sini MK04 kan beda, jadi dianggap beda ya, pasangannya beda. Jadi pasangan MK01 dengan 2, 1 dengan 2. Tadi 4 dengan 2 kan beda gitu ya. Ya ini dihapus ya yang bagian yang ini ya. Oke gitu ya. Nah, ini di oke gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau implementasi multi entitas ada 3. Misalnya setiap supplier itu menyediakan banyak komponen ya dan disimpan di satu gudang. Cara bacanya ya. Kira-kira tabelnya ada berapa nih kalau yang spot? Berapa jumlah tabelnya? 3. 3, Pak. Tabel apa?
tabel supplier, komponen, sama gudang. Terus atribut cara pengiriman disimpan di mana? Tabel apa? Cara pengiriman disimpan di tabel apa? Berarti 4, Pak. Lagi. Ada 4 tabel ya, ada 4 tabel. Tabel supplier, kolomnya ini semua ya, ID supplier, alamat, nama ya. Kemudian ada tabel komponen, tabelnya adalah kolomnya adalah ID komponen, dan nama. Kemudian ada tabel gudang, kolomnya adalah ID ruang, nama, dan lokasi. Kemudian yang keempat adalah tabel sedia ya. Dia mau tabel persediaan, mana-mana lagi namanya, bebas ya. Kolomnya ada berapa kolomnya di tabel persediaan? Kira-kira ada berapa kolom persediaan? Tiga, Pak. 4. Apa saja? Persediaannya ada 2 atribut ya, cara pengiriman dan tanggal kirim. Nah, di tabel persediaannya ada berapa kolom? 4. Bukan 4 tuh apa? ID supplier, terus ID ruang, Ya. terus ID komponen, Ya, sama tanggal kirim. ya. Satu. Nama komponen yang dikirim. Sudah dari ID komponen, tahu. Oh ya, berarti nggak perlu nama. Nama, cara pengiriman ya. Sebut. Nah, ada 2 atribut. Ya, ini ya. Ada 5 kolom ya. Atribut tambahan dari yang punya sedia ini kan ada 2, cara pengiriman dan tanggal kirim ya. Ditambah foreign key dari 3 entitas ini. Foreign key-nya namanya adalah supplier, ada ID komponen dan ID ID ruang gudang. Kan cocoknya gudang ini ya. Jadi ada 5 ya. Ini ya, jadi ada 4 tabel, yang lainnya sama ya. Supplier dia nggak ada foreign key. Jadi kalau kita ingin mengetahui hubungannya itu bisa kita lihat tabel persediaan. Ya. Misalnya komponen apa gitu ya, komponen A, ID suppliernya B gitu ya. Gudangnya nomor 1 misalnya. Tanggal kirimnya kapan? Nah, kirimnya via apa ya. Jadi nanti ada komponen A lagi, mungkin beda lagi tanggal kirimnya, bisa saja kan seperti itu ya. Yang ya bisa bervariasi datanya ya. Jadi bergantung dari ID komponen, ID supplier, dan ID. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 4. Kemudian contoh lain yang seperti ini. Jadi ada pasien, ada dokter, ada obat. Nah, ada relasinya namanya resep ya. Jadi setiap pasien ya, buat kalimatnya ya bebas lah gitu ya. Yang penting masuk di dalam kalimat itu ada keterhubungan antara 3 entitas. Misalnya setiap pasien itu diresepkan obat ya, diresepkan banyak obat dari banyak dokter ya. Misalnya
pasien ini misalnya penyakitnya pada saat kontrol gitu ya, kontrol setiap bulan di rumah sakit misalnya masuk di poli jantung gitu ya, kemudian masuk di poli apa lagi ya, THT misalnya. Itu kan beda-beda obatnya ya, dokternya kan beda-beda juga. Seperti itu ya. Kira-kira untuk tabelnya ada berapa? Ini. 4, Ada 4, Pak. ada 4. Ya, ada 4 ya. Sekarang kolomnya ya. Seperti saya bilang tadi ya, kalau salah penempatan kolom itu salah juga nanti. Kalau pasien ada berapa? Kolom tabel pasien ada berapa? 3. 2. 2 ya. ID 2 pasien, ID nama. sama nama. Yang titik-titik nggak usah dilihat ya, kan kita nggak tahu nih. Kalau tabel obat ini kolomnya ada berapa? Ada 2. Ya, ada 2 ya. ID obat dan nama ya. Kemudian tabel dokter ada berapa? Ada Ada 2. 2. Ada 2 juga. Nama dan ID. Ya, ID dokter dan nama ya. Sekarang tabel resep ada berapa kolom? 5. Ada Ada 5. 5. Di Apa dokter, saja? ID obat, ID pasien, dan hasil serta tangkalnya, Pak. Betul ya, jadi ada 5 ya. ID pasien, ID obat, ID dokter, hasil dan tanggal. Oke, sudah betul ya. Jadi keterhubungannya bisa dilihat di tabel resep ya. Kemudian kalau yang seperti ini, nah ini, jadi dimungkinkan entitas itu punya 2 relasi, gitu ya. Nah, misalnya nih dokter itu mengajar banyak, setiap dokter itu mengajar banyak mata kuliah, boleh ya. Kemudian, nah kalau kebaca sebaliknya kan setiap mata kuliah diajar satu dosen, ya, diajar satu dosen, boleh, ya. Kemudian punya juga relasi, ya, setiap dosen ini menguasai banyak mata kuliah aja ya. Jadi kan nggak mesti sama yang diajar, nggak mesti yang diajar itu yang dikuasai, kan bisa saja dia punya dosen yang lain itu, dosen tersebut punya menguasai ilmu yang berbeda gitu ya, atau ya tentang mata kuliah yang berbeda gitu. Ya cuma karena apa? Ya berhubung tidak mengajar di mata kuliah tersebut kan belum tentu dia tidak menguasai kan. Gitu. Intinya seperti itu. Ya, jadi ada 2 relasi ya. Jadi setiap mata kuliah itu kalau kita baca ini dikuasai banyak dosen ya. Aja kan seperti itu. Ya kalau kayak SBD misalnya. SBD ya saya rasa dosen di teknik informatika mengerti semua kan gitu ya. Menguasai kan gitu ya. Di mata kuliah SBD itu ya dikuasai banyak dosen gitu ya. Cuma yang ngajar ya saya gitu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk tabelnya ada berapa? Tabelnya ada berapa? Ada 4, Pak. 4. Tabel apa? Dosen, mata kuliah, pengajar, sama ini menguasai. Oke. Yang lain gimana? Yang lain, pendapat yang lain? 5 mungkin, Pak. Nah, apalagi 5. Apa 5? Yang mana 5? Disebut. Sama kayak yang tadi itu, cuman ditambahin sama dijadiin 1 mengajar sama menguasainya. Jadikan 1. Nggak bisa dijadikan, relasinya beda. Jadi kalau ada 2 relasi ya beda tabelnya gitu ya. Jadi ada 3 ya, 3 tabel.
Apa saja? Tabel dosen, Tabel mata kuliah. mata kuliah sama Apa? Sama tabel mengajar, Pak. Salah. Nah, sama tabel menguasai ya. 3. Dosen, mata kuliah, menguasai. Tabel mengajar tidak ada. Ya. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena dia udah Karena yang menguasai berarti udah bisa udah ngajar bisa gitu, Pak. ngajar. saya yang Udah masuk ke sana. Ini nggak ada hubungannya gitu. Dan digabung-gabungin gitu ya relasi. Kenapa tabel mengajar nggak dibuat? Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai apa, relasi menguasai ya, alasan. Kenapa kira-kira? Karena kardinalitasnya 1 ke N ya. Ingat nggak tadi kalau 1 ke N apakah terbentuk tabel baru? Nah, ingat nggak tadi? 1 ke N apa membentuk tabel baru? Jika mengajar ini kan 1 ke N ya. Apakah membentuk tabel baru? tidak Enggak, Ya, Pak. foreign key-nya di mana disimpan? Di yang many. Ya, Di di N. menu, di N. Nama foreign key-nya apa? Foreign key-nya yang disimpan di N apa? Kode MK. Ada mata kuliah. Kan sudah punya sendiri. Foreign key itu primary key dari entitas lain yang dimasukkan di tabel kuliah. ini Pak. Key-nya mana? Ya? Ya, NIP ya. Oke. Jadi NIP ini masuk di tabel mata kuliah. Oke, ngerti ya? Jadi kalau di tabel mata kuliah ini ada berapa? Ada 3 kolom ya. Ada NIP, ada kode MK, ada nama. Ya. Pahami ya? Kalau yang banyak ke banyak tadi, berarti kan ada tabel menguasai ya. Di tabel menguasai ada berapa kolom? Menguasai ada berapa kolom? NIP. Ada Terus, berapa kolom? 1, 4. 2. Apa saja? NIP sama kode MK-nya, Pak. Ya, NIP sama kode MK. Jadi ada 2 kolom ya. Oke, jadi betul ya. Menguasai itu ada 2 kolom. Tabel mata kuliah itu ada 3 ya. Ada kolom. Ini ya, jadi tabel mata kuliah itu ada kode MK, NIP, nama. Ini tambahkan aja nih SKS semester ya. Kan nggak ditulis ya SKS semester. Oke. Ini ada NIP ya. Kemudian tabel menguasai ada 2 ya, NIP sama kode MK. Oke, sudah betul ya. Atribut tambahan yang bebas ya, tambahkan atau enggak. Kemudian ini implementasi entitas lemah ya. Entitas lemah itu ya ada yang kotaknya double garis ini ya, tanggungan dan skill ya. Ini ada satu pegawai itu punya banyak tanggungan anak dan istri gitu ya. Jadi kalau di pegawai itu kan ada uang ini ya, uang tanggungan gitu ya, buat istri, buat anak, ada uang beras juga gitu ya. Kemudian pegawai itu
satu pegawai itu memiliki banyak skill, ya. Ya. Kira-kira ada berapa tabel nih? 2, Pak. Karena Oh, yang pegawai ke tanggungan dan pegawai ke skill udah dihitung. pegawai ke tabelnya apa saja dulu? Tabelnya apa? Skill dan tanggungan. Skill dan tanggungan. Untuk mengetahui data pegawai dari mana? Satu tabel kayaknya, Pak. Dijadiin satu. Jadikan satu. Kalau yang lain? Ya, ada 3 ya. Ya, tabel tanggungan, tabel skill ya. Misalnya pegawai itu apa? Atributnya NIP lah. Ya. Nah, saya nggak gambar elips saja ya. Nggak ribet nggak gambar elips. Tulis ini aja gitu ya. NIP. Nah, kemudian, nah di tabel tanggungan itu foreign key-nya ya diambil dari NIP ini ya. Karena dia ke N ya. Nah, jadi di tabel tanggungan itu ada NIP dan di tabel skill itu ada NIP ya. Ya, untuk selebihnya atribut tambahan atau pelengkap dari tanggungan ya tinggal ditulis saja gitu ya, skill apa gitu ya. Ini ya. Karena ini di tabel skillnya ada ID skill, ada jenis gitu ya, atributnya, dan perlu ditambahkan NIP ya. Oke, relasi ya, foreign. Kemudian ada tabel tanggungan ya. Tabel tanggungan ada NIP, jelas harus ada NIP ya. Nama tanggungan, hubungan, umur, dan nomor HP ini adalah atribut yang dimiliki oleh entitas tanggungan. Ya. Seperti tadi di awal, untuk yang weak entity itu saya bilang opsional saja ya. Nah, jadi dia boleh memiliki primary key atau tidak ya. Jadi kalau yang di tanggungan ini contohnya dia tidak memiliki primary key ya. Masalah. Kemudian di tabel skill ini dia punya primary key ID skill. Disandingkan dengan NIP. Boleh juga gitu ya. Dan karena big entity ini opsional ya, memiliki primary. Dan yang satunya nggak sengaja dibuat ya. Yang jelas ada tabel pegawai ya. Pegawai ya. Jadi ada 3 tabel ya. Nah, untuk mengetahui data pegawai kan kita harus koneksikan NIP ini ya ke tabel pegawai. Nah, ini kan salah satunya NIP. Oh, namanya pegawai ini siapa, ya, alamatnya di mana. Kita harus lihat di tabel pegawai ya. Mungkin digabung di tabel tanggungan semua alamatnya di mana, namanya siapa, ya, nggak cocok gitu ya. Jadi ada 3 tabel ya, tabel pegawai, tabel tanggungan, dan tabel skill. Oke, kemudian kalau yang ini, yang generalisasi spesialisasi, kemarin sudah kita pelajari, ya sebenarnya tergantung pola pikir kita, apakah kemarin mau buat yang bagian atas ini kan istilahnya super type ya, atau orang tua atau induk gitu ya. Bagian yang bawah ini adalah subtype ya, subtype atau entitas anaknya ya. Jadi super type-nya adalah dosen, anak-anaknya itu bisa dipecah, ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di mana aturannya kalau pakai spesialisasi atau generalisasi itu dia bisa mewariskan ya, sifatnya bisa mewariskan. Jadi ini kan super type ya, super type. Hanya saya tulis ini super type. Ya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah subtype ya. Ya. Jadi bagian super type ini punya atribut umum ya, ada kode dosen, nomor HP, alamat, nama, tanggal lahir. Sedangkan subtype ini punya
atribut khususnya ya, ada NIK, jabatan, tanggal masuk, dan gaji bulanan. Dan dosen tidak tetap juga punya atribut khusus ya. Nama kantor, gaji harian, dan alamat kantor. Di mana atribut umum, jadi yang kode dosen, alamat, nama, tanggal gaji, nomor HP ini dapat diwariskan ke dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ya. Jadi kalau secara realnya gitu ya, kolom untuk dosen tetap itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom. Karena bisa diwariskan dari induknya ya, dari tabel dosen. Itu dosen tidak tetap, itu kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Secara real ya. Tapi karena dia dapat diwariskan, maka nomor HP, kode dosen, alamat, nama, tanggal gaji itu nggak ditulis di dosen tidak tetap. Ya. Jadi cukup dihubungkan dengan foreign key-nya saja, yaitu kode dosen. Ya. Jadi nanti untuk yang tetap ini ada kode dosen, dosen tidak tetapnya ada juga kode dosen. Ya. Jadi di sini ada 3 tabel ya. Ada tabel dosen, ada tabel dosen tetap, dan ada tabel dosen tidak tetap. Kolomnya yang tadi yang penting ya. Kode dosen itu ada di dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ya. Kode dosen itu ada di dosen tetap, ya. Dosen tidak tetap, ya. Ini jadi supaya bisa diwariskan, bisa diambil data. Misalnya nih dosen tetap ingin mengetahui nama dari kode dosen 101 misalnya ya. Tinggal ditelusuri aja, dihubungkan kode dosen 101, oh namanya si B, alamatnya di Mataram, KB-nya 0819, sekian, seperti itu. Kan bisa terlacak ya. Jadi kalau yang seperti ini, ada berapa tabel kira-kira? Tiga, Pak. Ya. Ya, sama lah seperti kemarin tadi ya. Nah, sekian ya. Tabel pasien berobat jalan dan tabel pasien rawat inap. Iya betul ya. Hanya saja yang foreign key-nya disimpan di mana? Nah, jangan sampai salah yang ini ya. Foreign key-nya disimpan di mana? Supaya terjadi relasi nih. Pasien berobat jalan, dan pasien rawat inap. Karena foreign key itu ya primary key-nya dipinjam ya. Kan di tabel. Ya, ID pasien ya. Pasien masukkan di sini ya, di pasien berobat jalan dan pasien rawat inap ya. Ini ya, jadi ID pasien itu dimasukkan di pasien berobat jalan, ada ID pasiennya, dan ada pasien rawat inap ya. Tabel pasien rawat inap ada juga ID pasien. Oke, selebihnya ini atribut tambahan saja ya. Tanggal cek kembali dan tanggal keluar ya. Kan tanggal cek kembali dan tanggal keluar ya. Oke. Ini gimana? Yang subtype-nya ini nggak punya atribut misalnya. Ya, dan subtype-nya nih mahasiswa D3, mahasiswa S1 ya. Berapa tabel? 3, Pak. 3, Pak. 3. Tabel apa saja? Tabel mahasiswa D3 sama S1. Tabel mahasiswa D3, kolomnya ada berapa?
Ada Hmm, ada 4. 4. Kalau mahasiswa 3 ada berapa? Ada 4. Kalau mahasiswa S1 ada berapa? 4 juga ya. satu tabelnya, Pak. Itu tabelnya. Ya, tabelnya 1 ya. Tabelnya 1. Jadi karena berhubung di sini subtype-nya tidak punya atribut ya, atribut khusus, kan dijadikan 1 aja tabel mahasiswa gitu ya. Ya karena kan datanya kan sama. Jadi ini kan atribut umum ya. NIM, nama, alamat, tanggal lahir itu kan bisa diwariskan ke D3 ya. Bisa diwariskan ke mahasiswa S1 kan sama jadi. Ya kan lebih baik kan digabung gitu ya, digabung. Ya karena kan datanya kan sama ya. Mahasiswa D3 punya 4 kolom karena hasil mendapatkan warisan dari tabel mahasiswa gitu ya. NIM, alamat, nama, tanggal lahir. Itu juga S1 kan dapat juga 4 kolom. Nah, ya. Ya nanti ya sebaiknya ya dibuat satu tabel saja ya. Karena tabelnya kan sama itu mahasiswa D3 kolomnya sama dengan mahasiswa S1 kan. Kalau seperti itu kan ngapain dibuat kan? Mendingan digabung ya kan. Ya memperbanyak tabel kan kalau bisa diminimalisir ya, minimalis tabel. Ya. Hanya saja di tabel mahasiswa ini kita harus tambah 1 kolom ya supaya bisa membedakan mana mahasiswa D3, mana mahasiswa S1. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti ini ya. Nah, misalnya nama kolom tambahannya misalnya program studi. Atau mau buat yang lain ya silahkan, nggak masalah. Ya, nama kolomnya. Jadi bisa terlihat misalnya NIM-nya F1D. Oh, dia program studi S1 teknik informatika. Misalnya nanti ada, kalau yang D3 itu kan pakai 0 ya, bukan 1 ya. Kan F1D, F0D gitu ya misalnya. Berarti D3 teknik informatika gitu ya. Kode di Unram ya, kode NIM di Unram. Misalnya ini kan. Jadi F1D. 1 ini ya buat ini ya S1 gitu ya. Nanti ada F0D. Oh, ini berarti D3 teknik informatika kan gitu. Ya, nah, ini kode yang dibuat oleh Unram. F itu tekniknya, D ini adalah teknik informatika. Oke, kalau lihat di NIM mahasiswa dari jurusan lain, misalnya teknik elektro, teknik sipil gitu ya. Cuma beda di D-nya saja gitu ya. F-nya sama ya. 1 ya ya karena berhubung di Utramnya belum ada D3 ya semua F1 gitu. Nah, F1 ada A, F1B, F1C gitu ya. F1D, kemudian ada arsitektur mungkin E ya mungkin ya. Mungkin ya saya belum tahu juga. F1E gitu ya mungkin. Oke gitu ya. Kemudian implementasi agregasi. Agregasi ini kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi ada kota ini, kota ya. Jadi kota ini sebagai prasyaratnya yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi mahasiswa itu harus mempelajari mata kuliah dulu. Baru dia bisa mengikuti praktikum ya. Kalau dia belum mengikuti mata kuliah, dia tidak boleh mengikuti praktikum. Kalau seperti ini ada berapa tabel kira-kira? 3, Pak. Ya, tabelnya apa saja? 3. Praktikum, mata kuliah mahasiswa. Mata kuliah mahasiswa. Nah, relasinya ini ada atribut-atributnya. Nah, ini simpan di mana nih? Ada indeks nilai, ada nilai.
mau disimpan di mana? Yang indeks nilai, ada atribut nilai juga di sini. Dibuatin tabel lagi, Pak. Apa? Jadi ada berapa? Kalau dibuatkan tabel ada berapa lagi tabel? Ada 4, Pak. Apa saja 4? Mahasiswa, mata kuliah, mempelajari, mengikuti, sama praktikum. Ada 5 berarti. 4. Iya, 5. Sorry, Pak. Ya, jadi ada 5 ya. Ada 5 ya. Mahasiswa, mata kuliah, praktikum, mempelajari, dan mengikuti ya. Cuma masalahnya sekarang kolomnya. Betul nggak kolomnya? Misalnya kalau yang mahasiswa kan oke lah gitu ya. Kan sama ya seperti di gambar. Kolomnya ada 2 ya, NIM dan nama. Praktikum. Kolomnya ada 3 ya, kode praktikum, nama, dan jumlah jam ya. Mata kuliah, kode NK, dan nama ya, ada 2. Sekarang ditampal relasi mempelajari. Kolomnya ada berapa kira-kira? Ada 3. 3, Pak. Ya, apa namanya? NIM, indeks nilai, sama kode MK. Ya, betul ya. Ini indeks nilai sama kode MK ya. Jadi yang kotak ini dia menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah dulu ya. Jadi belum masuk praktikum. Betul ya. Jadi kalau yang mengikuti gimana? Ada berapa kolom tabel mengikuti? 4, Pak. 4 namanya? NIM, kode MK, kode praktikum, sama nilai. Ya, betul ya. Jadi ada 4. Jadi kode ada NIM, ada kode praktikum, ada kode MK sama nilai. Ya. Oke. Ini ya. Pelajari, praktikum, mengikuti ya. Nah, ini enggak ditambahkan aja nih. Tabel apa yang belum? Tabel mata kuliah sama mahasiswa ya. Jadi ada 5 ya. Tabel mahasiswa dan tabel apa mata kuliah ya. Oke, sudah betul ya. Jadi ada 5 tabel. Oke, kita lanjut ini lagi latihannya yang kedua. Oke. Ini latihan aja ya. Dari soal cerita bagaimana kita merubahnya ke dalam IRD ya. Oke, kita lihat yang pertama. Latihan pembuatan IRD pertama. Kalimatnya hanya singkat seperti ini. Mahasiswa meminjam buku. Nah, entitasnya apa? Disuruh menentukan entitasnya. Entitasnya ada berapa? Entitasnya mahasiswa ada dan buku, 2. Pak. Apa saja? Mahasiswa sama dan buku. Mahasiswa sama buku ya. Mahasiswa sama buku. Mahasiswa pasti kan gitu ya. Pasti entitasnya kotak. Sama buku ya. Sama relasi. Seperti gini. Kayak gini ya. Jadi apa? Mahasiswa buku ya. Mahasiswa buku ya. Sama relasinya apa? Pinjam. Ya, meminjam ya. Sama relasi itu biasa kata kerja ya. Meminjam. Oke, betul ya.
Kemudian yang kedua, kan hanya ini saja yang kita dapat ya dari kalimat ini ya. Finalitasnya belum tahu kan, belum dijelaskan. Ini lanjutan yang kedua ya. Ini soalnya berlanjut terus itu ya. Jadi dari soal pertama lanjut lagi yang kedua gitu ya. Ini kira-kira ini ada kalimat ini. Jadi pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, itu dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kira-kira informasi apa yang didapat? Di kalimat yang pertama dulu. Nama, nomor, sama alamat. Itu sebagai apa? Nama, nomor, alamat. Sebagai apa di IRD? Ya, atribut mahasiswa ya. Ya, betul ya. Atribut mahasiswa. Saya nggak gambar elips ya. Biar nggak aja ya. Jadi bisa digambar sendiri elipsnya. Atribut ya. Saja nih nomor ya. Nomor S ya. Ini ada A. Kemudian ada alamat ya, alamat. Ini ya. Kemudian ada kalimat berikutnya ya. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan ya, kalau kita memasukkan data tadi. Kemudian buku-buku yang dimiliki perpustakaan itu banyak sekali jumlahnya ya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul buku, judul, pengarang, penerbit, penerbit. Kira-kira informasi apa yang didapat dari kalimatnya? Atribut buku. Oh ya, ada nomor, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit ya. Ada 5 ya. Ini nomor buku 5 ya. Ya apa? Nomor ya, nomor buku ya, gitu ya. Kemudian apalagi? Judul. Ya, di sini misalnya pengarang. Ini apa nih? Penerbit ya. Penerbit dan tahun terbit. Penerbit ya. Penerbit. Penerbit ya. Pun terbit. Oke, ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Ini maksudnya apa nih? Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, ingat nggak kemarin istilah itu ada jenis atribut ya. Atribut itu kan bisa punya banyak nilai ya. Nah, istilahnya apa? Atribut apa? Ingat? Atribut, atribut. Multi value ya. Ini bisa jadinya lebih dari satu ya. Misalnya kalau kemarin contohnya itu adalah apa kemarin tuh gelar ya, gelar. Gelar sama Ya, gelar ya T, gelar sama hobi ya. Ya, jadi nilainya kan bisa lebih dari satu ya. Misalnya gelarnya kalian bisa lulus kan Eskom. Nanti mau kuliah S2 bisa Mkom atau Meng gitu ya. Atau apalagi ya. Ya tergantung kampusnya ya, prodinya gelarnya. Kemudian nanti D3 apa S3, PhD atau doktor gitu ya. Itu kan satu orang bisa memiliki banyak gelar.
ini satu buku bisa memiliki banyak pengarang ya. Kan kadang-kadang dalam satu buku itu bisa ditulis oleh 2 pengarang, ya, 3 pengarang, seperti itu. Untuk gambarannya biasanya kita gambarkan untuk yang atribut multi-value itu gambar elips, garisnya tapi double gitu ya. Di double. Nah, dibuat elips double lah ini ya. Garis elipsnya ada 2 gitu ya. Ya mirip seperti weekend kitty gitu ya, double garis kotak. Tapi kalau yang ini elipsnya double ya. Oke gitu ya. Kemudian yang ketiga sama ya, hanya saja kalau yang ini kurang satu entitas ya. Apa ini? Nomor buku ada, judul ada, tahun terbit ya nggak ada. Terbit ada, pengarang ada. Ya, tahun terbit yang kurang ya di gambar. Ini tahun terbitnya nggak ada. Oke, kemudian di sini ada lanjutan dari nomor 2. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Orang mahasiswa itu boleh meminjam beberapa buku ya. Kemudian satu buku itu boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Nah, dari informasi ini apa yang didapat? Orang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. One to many. Ini realitasnya many to many, Pak. Realitasnya many to many ya. Ya. Iya. Jadi bukunya banyak. Bagian buku N ya, banyak. Bagian mahasiswa N juga ya. Ini ya. Nah, untuk mengetahuinya kan bisa kita, jadi caranya itu kita lihat dari kalimatnya. Kalimat kemarin kan sudah diajarin ya. Kalau membaca IRD itu kita harus bolak-balik ya, dari kiri ke kanan, misalnya dari entitas 1 ke entitas 2. Dan kita baca juga berupa kalimat dari entitas 2 ke entitas 1. Ya. Nah, dari entitas 1 ke entitas 2, dari kalimat itu kita bisa dapat informasi, dapatkan kardinalitas untuk entitas kedua. Ya. Misalnya nih, entitas pertama itu adalah mahasiswa ya. Entitas kedua itu adalah buku. Nah, kalimat dari mahasiswa ke buku, itu kita dapat kardinalitas untuk buku dulu, mahasiswanya belum tahu. Ya. Jadi dari kalimat ini kan kita bisa nangkap ya. Kita bisa tangkap kalau buku itu jumlahnya adalah beberapa. Ya. Nah, beberapa ini kan pasti lebih dari satu ya. Nah, jadi buku itu pasti banyak. Ya. Kemudian kalimat yang kedua yang hasil dari buku ini kan tadi di entitas 2 ya. Nah, entitas 2 dibaca terhadap entitas 1 ya, mahasiswa. Ya, satu buku itu boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Dari kalimat yang kedua ini kita dapat untuk kardinalitas dari mahasiswa ya. Jumlahnya adalah beberapa ya. Beberapa. Ini ya. Nah, sehingga kalau kita simpulkan kardinalitasnya adalah buku itu banyak, mahasiswa itu banyak. Sehingga relasinya atau kardinalitasnya banyak ke banyak. Ya, bisa dipahami. Kemudian, nah, semua mahasiswa itu sangat perlu buku ya. Jadi kalau kita gambarkan ini kita kembali ke sini aja ya. Jadi tinggal ditulis saja di sini banyak ke banyak gitu ya. M ke N ya, banyak ke banyak. Oke, seperti itu ya. Kemudian itu ya informasi dulu yang seperti itu yang kita dapat. Kemudian tema berikutnya itu ya. Semua mahasiswa itu sangat perlu buku, sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Kemudian ada buku yang sangat laris. Ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, namun ada
pula buku yang tidak pernah dipinjam mahasiswa sama sekali. Kira-kira ini informasi apa yang bisa? Gimana? Kemarin tuh ada istilah partisipasi total dan partisipasi sebagian ya. Kemarin sudah kita pelajari. Kalau partisipasi total itu dari dua relasi yang saling terhubung itu saling bergantung. Dulu kemarin tuh di slide itu contohnya adalah dosen itu bergantung terhadap mata kuliah itu bergantung juga terhadap dosen ya. Jadi itu adalah partisipasi total ya. Tapi kalau partisipasi sebagian ya salah satunya saja yang bergantung gitu ya. Nah, satunya tidak bergantung. Nah, kalau yang seperti ini kan kalau dari kalimat ini kan berarti mahasiswa itu yang sangat bergantung terhadap buku ya. Sangat perlu. Nah, sangat perlu buku kalimat. Jadi mahasiswa itu sangat bergantung terhadap buku. Tapi buku itu di kalimat yang berikutnya ini buku itu tidak bergantung kepada mahasiswa. Karena ada saja buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Nanti ya. Jadi bukunya tetap ada. Dia nggak bergantung kepada mahasiswa. Gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan nah, seperti ini ya. Jadi partisipasi sebagian. Nah, partisipasi sebagian. Nah, kita gambarkan yang kalau yang double garis ini adalah mahasiswanya yang bergantung gitu ya. Kalau yang hanya satu garis saja itu dia bukunya tidak bergantung ke mahasiswa ya. Ya seperti itu ya. Jadi, tambahannya tadi apa? N ke N. Kemudian kalimat berikutnya. Buku itu dapat memiliki beberapa kopi ya. Namun untuk kopi yang sama, di buku SBD misalnya itu punya beberapa kopian ya. Buku yang sama gitu ya. Jadi apa beberapa eksemplar lah gitu ya. Jadi suatu buku itu dapat memiliki beberapa kopi, namun untuk kopi yang sama, buku yang sama itu memiliki satu nomor buku ya. Nah, jadi nomor bukunya sama dari beberapa kopiannya ya. Nah, kira-kira ini apa maksudnya? Nomor buku itu jadi primary key. Kemudian untuk mengetahui jumlah kopian dari mana? Kan dibayangin datanya, misal datanya buku ya, bukunya apa? Misalnya BK01 ya. Nama bukunya adalah SBD. Kira-kira kopiannya ada berapa? Apa yang kita harus buat kira-kira untuk mengetahui kopiannya ada berapa? Misal kopiannya ada 10, kira gimana? Tambahkan atribut baru ya. Kita tambahkan atribut baru di entitas buku ya. Nama atributnya bebas. Penting isinya berupa jumlah kopian ya. Mau stok, mau pakai nama stok, mau pakai nama jumlah, boleh mana-mana. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi jumlah. Nah, ya. Dan oh ini belum ya. Kita loncat duluan nih slide. Tadi ya banyak ke banyak, ini partisipasi bagian. Ini yang terakhir, kalimat terakhir ini setiap peminjam akan dicatat tanggal peminjamannya ya. Tapi kan ada atribut tanggal peminjaman ya.
Tanggal peminjaman itu ya sebaiknya disimpan di relasi meminjam ya. Kan nggak cocok tanggal peminjaman ditaruh di entitas mahasiswa. Nggak cocok juga ditaruh di entitas tanggal pinjam ya. Karena kan bukunya kodenya 1 gitu ya, kodenya 1. Misalnya tadi MK apa BK01. Judulnya adalah SPD. Nah, karena yang dipinjam kan hanya 1 ya misalnya. Berarti kan ada stok 9 lagi yang belum terpinjam. Kan nggak mungkin kita masukkan tanggal pinjam di das buku ya. Maka ya sebaiknya ditambahkan di relasinya. Ya, karena ini berhubung juga karena banyak kebanyakan pasti akan terbentuk tabel relasi ya. Relasi. Kemudian semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Ya. Jadi batas maksimal untuk peminjaman itu adalah 1 minggu. Tapi di sini adalah disebutkan kalau mahasiswanya tuh disiplin. Ya. Kalau disiplin ya berarti ya pegawai perpustakaannya ya yakin gitu. Pasti mahasiswanya paling telat tuh kembalikan 7 hari gitu ya. 7 hari setelah peminjaman. Karena mahasiswanya disiplin gitu ya. Sehingga kan kita tidak perlu menuliskan tanggal pengembalian gitu ya di database. Ya, karena sudah yakin nih mahasiswanya disiplin kan. Gitu ya. Jadi itu informasi saja, tidak ada tambahan yang dimasukkan di IRD ya, karena mahasiswanya disiplin. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian, namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut. Mahasiswa kadang-kadang, nah sekarang nggak disiplin nih mahasiswanya. Kalau mahasiswanya nggak disiplin, nah jadi kan mahasiswa itu kadang-kadang terlambat mengembalikan buku. Ya. Nah, sehingga dikenakan denda. Kira-kira informasi apa yang didapatkan? Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku. Ditambahin atribut, Pak. Atribut apa? Tanggal pengembalian. Ya, tanggal pengembalian ya, tambah apa lagi? Atribut apa lagi? Jumlah denda. Ya, jumlah denda. Ya. Jadi ada 2 atribut yang ditambahkan, tanggal pengembalian sama jumlah denda ya. Jumlah denda itu dihitung dari jumlah hari keterlambatannya ya. Misalnya batas waktu peminjaman kan 7 hari maksimal. Ternyata mahasiswa tersebut pinjam setelah 10 hari baru dibalikan ya. Dendanya kira-kira berapa ini? Berapa rupiah? Kalau sehari itu Rp500, dendanya berapa rupiah? 3.500. Berapa? 3.500. 3.500. Berapa hari, Pak? 10 hari misalnya. 10 hari baru dibalikan. Oh, 1.500. Ya, 1.500 ya. Kan 7 bedanya hari. seminggu. Ya, 7 hari pertama kan ya gratis lah gitu ya. Pinjamnya boleh. Nah, berikutnya kan hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 kan 3 hari ya. Nah, 3 kali 500, 1.500. Ya, dendanya gitu ya. Oke, nah itu ya, mahasiswa dianggap terlambat jika mengembalikan buku lebih lama dari sudah dijelaskan ya tadi ya. Ini ya, kan sudah 1 minggu ya. Kalau lewat dari 1 minggu ya berarti kan. Oke, gitu ya. Ini ada tanggal kembali dan denda. Hanya saja di sini denda ini itu bukan kita yang menginputkan. Nah, biarkan sistem database-nya yang menghitung secara otomatis ya. Jadi di database itu kita bisa menuliskan operasi aritmatika ya. Nah, jadi nanti tinggal dicek saja. Jadi tanggal kembali untuk mengetahui denda kan kita harus cari tahu dulu kan jumlah hari keterlambatannya berapa kan gitu ya. Jadi bisa kita nanti kita belajar di query-nya ya. Kita bisa memasukkan SQL-nya, query SQL-nya. Nanti hasil query-nya langsung disimpan di tabel, misalnya di tabel meminjam ya. Nah, di tabel meminjam di kolom denda. Nah,
hasil query-nya. Jadi kita nggak perlu input manual gitu ya. Jadi biarkan sistem saja yang menghitungnya. Ya. Untuk menghitung denda, denda jumlah hari keterlambatan ya, jumlah hari terlambat ya, terlambat dikali 500 ya. Bisa juga kita sederhanakan jumlah hari terlambat ini kan bisa dihitung dari tanggal kembali ya, tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam ya, kan dapat misalnya tadi tanggal pinjamnya ya misalnya dapat ini 10 hari misalnya itu ya. Nah, tanggal kembali misalnya, nah kalau kita lihat kalender nih, tanggal kembali, nah misalnya dipinjam tanggal 1 ya, tanggal 1. Kemudian tanggal kembalinya itu kan seharusnya tanggal 8 ya, 7 hari kan. Nah, misalnya dipinjamnya dibalikan sampai tanggal 11 ya, berarti kan 10 hari ya, 11 kurang 1, 10 hari ya. Tapi kan 10 hari ini kan nggak mungkin dikali 500 kan ya. Tapi kita kurangkan juga dengan 7 hari ya, waktu normal yang gratisnya ya. Gratis peminjam kurang 7. Nah, baru nanti dikali 500. Nah, jadi operasi aritmatika yang bawah ini ya, itu bisa kita masukkan di query untuk denda ya. Itu ya, jadi enaknya pakai database ya, bisa dihitung otomatis oleh sistemnya. Jadi kita nggak perlu input manual gitu ya. Itu saja kan kadang-kadang kita itu melakukan kesalahan, ya, salah kalikan, salah menulis gitu ya. Ya bisa saja kan terjadi seperti itu. Oke, bisa diatasi oleh ini ya, query berupa operasi aritmatika. Oke, kemudian nih, seperti nomor 4, namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Sistem basis data digunakan untuk tingkat fakultas ya. Jadi di mana perpustakaan itu, jadi sistem perpustakaannya bisa dipakai ini ya, tingkat fakultas. Di mana perpustakaan itu merupakan salah satu bagian dari fakultas ya. Di perpustakaan itu bagian dari fakultas. Di sini fakultas itu memiliki beberapa jurusan ya, dan tiap jurusan itu memiliki perpustakaan. Jadi informasinya di sini perpustakaan itu misalnya di Fakultas Teknik itu ada jurusan Teknik Informatika, Elektro, Mesin gitu ya. Nah, setiap jurusan itu memiliki perpustakaan sendiri-sendiri ya. Jadi ada perpustakaan Teknik Informatika, perpustakaan milik Teknik Elektro, perpustakaan milik Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Arsitektur misalnya. Ya, jadi informasi. Nah, kalau dari sini kita perlu menambahkan atribut. Kalau kita baca dari kalimat ini ya, kita perlu menambahkan atribut fakultas ya. Kemudian ada bisa jurusan ya, bisa perpustakaan ya. Kita baca kalimat sampai di sini ya. Oke. Kemudian ada kalimat berikutnya di sini dijelaskan. Pada SBD perpustakaan, nah, data rinci tentang suatu jurusan itu tidak diperlukan ya. Nah, jadi data jurusan berarti tadi entitas jurusan nggak perlu kita buat ya. Otomatis ya kita hapus tadi ya. Kan awalnya kita membuat entitas jurusan ya, kita hapus karena tidak diperlukan ya. Ini diinformasikan tidak diperlukan. Jadi untuk fakultas juga ya tidak diperlukan juga gitu ya. Karena ya jurusan kan di atas fakultas, jadi supaya menghubungkan tadi kan fakultas apa teknik misalnya, kan pasti ada relasinya gitu ya dengan jurusan. Karena jurusannya dihapus,
Nah, fakultasnya nggak perlu juga dibuat gitu ya. Jadi cukup perpustakaan saja ya. Oke, kemudian nah, mungkin langsung aja lihat. Jadi seperti ini jadi perpustakaan ya. Kemudian jadi buku ya. Jadi tadi buku itu kalimat berikutnya gitu ya. Jadi mahasiswa itu boleh meminjam buku dari perpustakaan manapun ya. Jadi mahasiswa, nah jadi kita bisa lihat keterhubungannya. Mahasiswa itu bisa meminjam buku dari perpustakaan manapun, dari perpustakaan milik manapun. Ya. Jadi bisa kita relasikan kalimat tadi ya dari 3. Kemudian selanjutnya lagi setiap perpustakaan itu memiliki banyak buku ya untuk kardinalitasnya. Jadi dapat banyak ya tadi ya kalimatnya banyak. Dan buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Ya. Gimana nih maksud? Di setiap perpustakaan itu memiliki banyak buku ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Jadi buku itu banyak gitu ya. Tapi perpustakaannya itu di sini disebutkan satu ya. Satu perpustakaan. Ya. Satu perpustakaan. Kita dapat nih kardinalitasnya berarti buku itu banyak. Kemudian perpustakaan itu satu ya. Ini maksudnya setiap perpustakaan itu memiliki banyak buku ya. Udah pasti ya, perpustakaan kan nggak mungkin punya satu buku ya. Kemudian buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Jadi ada aturan misalnya. Kalau ada buku yang sama misalnya SBD hanya boleh dimiliki oleh teknik informatika. Sedangkan teknik elektro, teknik sipil, teknik mesin itu nggak boleh ada buku SBD ya misalnya. Nah, itu misalnya ada aturan misalnya. Ini misalnya atau apa ya mungkin yang umum gitu ya, buku matematika ya matematika atau kalkulus lah, kalkulus. Buku kalkulus itu hanya dibolehkan ada di teknik mesin misalnya. Di teknik informatika nggak boleh ada. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi banyak ya bukunya banyak. Ini mungkin belum lupa ini tulis kardinalitasnya. Ya, jadi N ke 1 ya. Ini ya. Kemudian ini ada partisipasi total nih ya. Jadi buku itu bergantung ke perpustakaan. Jadi buku itu ya butuh perpustakaan untuk menyimpan buku. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Kemudian perpustakaan itu bergantung juga terhadap buku. Nah, kalau perpustakaan tidak bergantung terhadap buku ya kosong perpustakaan itu, nggak ada buku-bukunya gitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi perpustakaan itu kan bergantung juga terhadap buku ya. Ya namanya perpustakaan gitu ya. Oke. Pelengkapnya tadi jurusan karena nggak dibuat entitas, dijadikan atribut saja di perpustakaan ya. Jadi perpustakaan misalnya kode perpustakaan 01 jurusannya teknik informatika, perpustakaan 02 milik teknik elektro gitu ya. Misalnya. Kemudian yang terakhir ini latihan 6. Lanjutan nomor 5 itu namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini ya. Di fakultas itu memiliki 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan ya. Contohnya 3 jurusan ya. Kalau di Unram ya kayak teknik sekarang sudah ada 5 jurusan ya.
Kemudian setiap mahasiswa baru itu otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan. Nah, berarti kan ada hubungan di sini ya. Yang pertama entitas mahasiswa ya, dan entitas perpustakaan ya. Jadi ada relasi antara mahasiswa dan perpustakaan ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi ada relasi antara mahasiswa dan perpustakaan. Ya. Nama relasinya adalah terdaftar di, misalnya mahasiswa terdaftar di perpustakaan. Ya. Namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Oke. Masuk ya relasinya. Mungkin itu saja sih tambahannya dari yang ini. Soal cerita nomor 6. Ya, jadi mahasiswa terdaftar di perpustakaan. Perpustakaan ya didaftar oleh mahasiswa. Nah, relasinya di sini mahasiswa otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan. Kemudian perpustakaan tadi manapun di jurusan ya. Oke. Jadi apa? Banyak ke satu ya, banyak ke satu. Jadi mahasiswa itu terdaftar di satu perpustakaan. Meskipun dia sudah, misalnya nih mahasiswa atau kalian tuh daftar di perpustakaan teknik informatika ya. Tapi kalian bisa meminjam di perpustakaan manapun ya. Jadi mahasiswa itu boleh meminjam dari perpustakaan manapun ya. Meskipun daftarnya di satu perpustakaan teknik informatika misalnya. Ternyata kalian nih pengen pinjam buku nih di perpustakaan teknik mesin, ya boleh. Nah, jadi nggak perlu daftar lagi, tapi pakai kartu yang sudah didaftarkan di teknik informatika. Ya. Jadi gitu ya, jadi banyak sat ya. Mungkin itu saja, kira-kira ada pertanyaan. Ya pintar-pintar kita lah mengartikan ini ya, kalimat gitu ya. Mana ada pertanyaan sebelumnya? Sepertinya tidak ada, Pak. Ada ya. Karena mungkin emang materinya nih harus benar-benar kita bisa pahamin gitu, gak bisa salah paham buat ngerjainnya. Ya, ya perlu latihan juga gitu ya. Nanti bisa dicoba sendiri gitu ya. Terus bagaimana dari kalimat itu kita menelaah maksudnya apa kan gitu ya. Mungkin bisa saja sih nanti kalau kalimatnya ada yang kurang spesifik, kurang jelas gitu ya, bisa saja kan dari beberapa orang bisa aja berbeda pendapat gitu kan. Tapi kalau kalimatnya sudah jelas gitu ya, insya Allah gambarnya satu ya pasti sama gitu ya. Mungkin kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih, Waalaikumsalam Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama ya. Siang, Pak. Siang ya. Izin meninggalkan rumah.